Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak? Baik. Kemudian untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai. Untuk ini Bapak mintakan anak Bapak Sabik untuk memimpin doa menyebut Pak. Ada berdoa. Yang Bapak sebutkan, Adilia. Hadir Pak. Alfian. Hadir Pak. Alia. Hadir Pak. Aulia Ajada. Hadir Pak. Baruna. Hadir Pak. Habibah. Hadir Pak. Umaira. Hadir Pak. Nisa Putri. Hadir Pak. Muhammad Rafa. Hadir Pak. Muhammad Nafis. Hadir Pak. Muhammad Nur Khalid. Hadir Pak. Disconnected. Terima kasih Pak. Hadir, Kokatnya. Putri Najwa. Hadir Pak. Rifani. Hadir Pak. Rili Nata. Adilia. Hadir Pak. Sabik Main Alfas. Mulia. Hadir Pak. Nah, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Ya. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang bangun jam 4 tadi pagi? Ya, Nata. Bagaimana keadaannya? Masih gelap. Gelap. Ada yang bangun selain jam 4? Siapa? Belum jam 5. Jam 5, bagaimana keadaannya? Agak gelap-gelap dan ada dalam gelap. Masih gelap. Nah, sekarang anak-anak berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7, bagaimana keadaan? Nah, akibat terang tuh sebab apa anak? Cahaya matahari. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Yakni cahaya merambat lurus. Kemudian hari ini Bapak sampaikan mengenai adapun tujuan yang akan kita capai hari ini. Bapak harapkan siswa mampu, anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang kedua, anak-anak nanti mampu mendemonstrasikan sifat cahaya merambat lurus. Yang ketiga,
anak-anak dapat membuktikan bahwa sifat tidak mampu menembus benda padat. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Bapak tunjuk langsung enggak? Ini kelompok 1. Oke ya. Kemudian nih kelompok 2. Kemudian nih kelompok 3. Dan ini adalah kelompok 4. Sudah? Sudah. Bisa diingat? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siap? Siap. Siap. Anak-anak, hari ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Nanti anak-anak simak benar-benarlah, pahami apa-apa yang kamu lihat dari video pembelajaran itu. Itu adalah materi yang akan Bapak sampaikan. Menembus gelap yang malam, atau mungkin kalian pernah bermain bayangan tangan di dinding. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa ya cahaya bisa membuat bayangan? Kenapa cahaya bisa masuk lewat jendela, tapi nggak bisa tembus tembok? Ternyata semua itu terjadi karena cahaya punya sifat-sifat khusus, mulai dari bisa merambat, dipantulkan, bahkan bisa dibelokkan. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana cahaya bisa melakukan semua itu? Jadi, ayo kita pelajari bersama tentang sifat-sifat cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian dari cahaya. 2. Membedakan sumber cahaya alami dengan cahaya buatan. 3. Menganalisis sifat-sifat yang ada pada cahaya. Dalam video ini, kita akan membahas 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, definisi dari cahaya, yang kedua, sumber-sumber cahaya, ketiga, penjelasan sifat-sifat yang ada pada cahaya beserta contohnya. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke penjelasan yang pertama. Teman-teman, kalian tahu nggak kenapa kita bisa melihat benda atau objek di sekitar kita? Jawabannya, karena ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Cahayanya bisa berasal langsung dari benda tersebut atau dari benda lain yang memantulkan cahaya ke arah mata kita. Jadi tanpa adanya cahaya, kita pasti nggak bisa melihat apa-apa. Lalu, apa sih cahaya itu? Cahaya adalah sebuah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan sebuah medium untuk merambat. Artinya, ia bisa merambat melalui ruang hampa. Misalnya, pada siang hari tampak terang karena sinar matahari memantulkan cahayanya, sehingga dapat menerangi bumi. Nah, walaupun matahari itu berada jauh di luar bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa, namun cahayanya mampu menyinari sampai ke bumi. Di sekitar kita, ada banyak sekali benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya itu dinamakan sumber cahaya. Pada dasarnya, di bumi tempat kita tinggal, ada 2 macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan juga sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang menghasilkan secara alamiah dan sudah pasti selalu ada. Contohnya ada matahari, bulan, dan juga bintang. Sedangkan yang buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia agar bisa menghasilkan cahaya dan tidak selalu tersedia setiap saat. Contohnya ada senter, lampu rumah, dan juga lilin. Nah, itu dia macam-macam sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira hewan kunang-kunang dan juga petir, apakah termasuk ke dalam sumber cahaya? Ya, betul sekali. Kunang-kunang dan juga petir termasuk ke dalam sumber cahaya alami. Namun, sumber cahaya ini tidak selalu ada setiap saat dan hanya bisa kita temukan di situasi tertentu seperti pada saat malam hari atau saat hujan. Sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya selalu merambat atau bergerak dalam garis lurus selama tidak ada yang menghalanginya.
Inilah sebabnya cahaya dari senter, lampu atau matahari terlihat seolah-olah datang dari satu arah yang lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan saat mengenai permukaan yang mengkilap atau halus, seperti kaca atau logam. Pantulan cahaya ini bisa membentuk bayangan atau pantulan gambar. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda-benda yang bening atau transparan. Hal ini terjadi karena benda-benda ini tidak memiliki warna atau ketebalan tertentu yang dapat menghalangi jalannya cahaya. Yang keempat, cahaya bisa berubah arah atau dibelokkan saat melewati dua benda dengan kerapatan molekul yang berbeda-beda. Misalnya, dari udara ke air. Perubahan arah ini disebut pembiasan cahaya. Contohnya, saat kamu memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat bengkok atau patah. Kelima, cahaya putih sebenarnya tersusun dari berbagai warna, dan cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna-warna saat melewati benda tertentu, seperti prisma atau butiran air. Sebagai contoh, saat hujan turun dan matahari bersinar, kita bisa melihat pelangi di langit. Hal itu terjadi karena cahaya matahari diuraikan oleh butiran air hujan menjadi warna-warni yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, kalian juga bisa bereksperimen di rumah dengan prisma yang terbuat dari kaca. Caranya, letakkan prisma di ruang yang sedikit gelap, lalu nyalakan senter dan arahkan ke salah satu sisi prisma. Secara otomatis akan muncul warna-warna pelangi pada sisi lainnya. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa bagikan ilmu ini ke teman-teman kalian dan coba kalian perhatikan di sekitar. Ada nggak contoh-contoh sifat cahaya seperti yang kita pelajari barusan? Dan terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran IPA Zoom berikutnya. Aku Kariza, pamit dulu diri. Bye-bye. Demikianlah anak video pembelajaran tadi yang dapat tayangkan. Kemudian kita simpulkan pelajaran bersama-sama. Siapa yang bisa anak-anak yang katanya ya Alia? Kesimpulan dari saya, sumber cahaya ada dua, yakni satu, cahaya berasal secara alami, yakni cahaya matahari, bulan, dan lain-lain. Dua, cahaya berasal secara buatan, yakni contohnya senter, api, dan lain-lain. Sekian dari saya. Iya. Siapa lagi anak-anak? Wah ya, Maira. Cahaya berwarna lurus, yakni sumber cahaya menembus celah-celah lubang merupakan lurus. Jika terhalang oleh pendapatan, cahaya tidak mampu melintas. Iya. Benar ya anak-anak semua tadi. Ini kelak kesimpulan dari yang Bapak tanyakan di pembelajaran tadi. Sebelum Bapak berkelompok untuk menginstruksikan, Bapak terlebih dulu ya. Hati-hati anak-anak di muka. Ini karton berlubang susun secara sejajar. Kemudian letakkan paling ujung kertas berwarna putih supaya cahayanya dapat jelas. Kemudian di lubang paling muka kamu arahkan singkat. Apa yang terlihat anak-anak? Kotak. Ya. Kok bisa sih? Kalau Bapak geser masa ke kiri, apa yang terlihat? Tidak ada apa-apa. Ya, terus kita boleh sudah pada ya. Nah sekarang Bapak suruh kelompok yang mana dulu angkat tangannya? Siapa yang mau dulu? Nah sekarang anak coba kelompok satu mencoba demonstrasikan, silakan.
Ya. Kalau digeser ke kiri, sama cahayanya. ya tidak ada terlihat cahaya. Udah ya, silakan duduk. Kelompok 2 maju. Coba lihat anak-anak. Terlihat enggak cahaya? Sekarang kalau digeser ke mana? Kiri. Apa terlihat? Ya, terlihat ya. Udah. Ya sudah. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah memilih. Sekarang anak lihat, geser ke kanan, anda? Ya tidak. Ya sudah. Sekarang beri aplaus semuanya. Kelompok 4, ya maju. Lihat saya sini rendah ya tidak ya daya beri tepuk tangannya. Sate. Anak ya. Nah sekarang Bapak akan bagikan LPG ini untuk lomba kerja kalian. Nanti dari hasil kamu lihat video pembelajaran tadi, kemudian percobaan anak-anak dan nanti dapat menjawab dari yang Bapak bagi ini lomba kerjanya. Nah, didiskusikan sama kelompoknya.
Satu. Perhatikan kan? Kami dari kelompok 1 merasa terlibat hasil diskusi kami. Kegiatan-kegiatan yang mengaplikasikan cahaya pada lubang yaitu: 1. Susun kantong berlubang secara berjejer dengan rata sebanyak 3 buah. 2. Letakkan kertas putih paling belakang tepat sejajar dengan lubang karton. 3. Coba arahkan senter menyala tepat pada lubang karton paling depan. Terlihat bekas cahaya pada kertas putih. 4. Geser karton berlubang bagian tengah kembali atau ke kanan. Arahkan mata kembali pada karton luka berlubang. Maka berkas cahaya tidak akan terlihat lagi. Iya. Itu hasil presentasi saya. Iya, tepuk tangannya. Kelompok 2. Paling belakang tepat sejajar dengan lubang karton. 3. Coba arahkan senter menyala tepat pada lubang karton. 4. Geser karton berlubang bagian tangan kiri dan kanan arahkan pada karton. Cahaya tidak terlihat lagi. Iya, tepuk tangan anak-anak. Tiga. Letakkan kertas putih paling belakang tempat sejajar dengan lubang karton. 3. Coba adukkan senter menyala tepat pada lubang karton paling depan. 4. Geser karton berlubang bagian tengah ke kiri atau ke kanan. Arahkan mata putih pada karton. 5 berlubang. Iya, anak-anak ya, tepuk tangannya. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan cahaya masa lulus yaitu: 1. Usahakan berlubang secara berjejer 3 buah. 2. Kertas putih paling belakang tepat sejajar dengan lubang karton. 3. Arahkan senter menyala tepat pada lubang karton paling depan. 4. Geser karton berlubang paling bagian tengah ke kiri atau ke kanan. Arahkan mata pada karton berlubang. Iya, anak-anak ya, tepuk tangannya. Nah, sekarang anak-anak kita simpulkan pelajaran kali ini. Siapa yang bisa? Yang bisa, silakan. Kegiatan-kegiatan yang membuktikan sifat cahaya merambat lurus yaitu: 1. Susun karton berlubang secara berjejer dengan rata sebanyak 3 buah. 2. Letakkan kertas putih paling belakang tepat sejajar dengan lubang karton. 3. Coba arahkan senter menyala tepat pada lubang karton paling depan. 4. Geser karton berlubang bagian tengah ke kiri
karena arahkan mata kembali pada patung lubang. Iya, itu adalah kegiatan dari membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, sekarang Bapak tambahkan. Cahaya merambat lurus yakni sumber cahaya menembus celah-celah bukan berupa garis lurus. Jika terhalang oleh suatu benda, maka cahaya itu tidak akan terlihat. Itulah anak-anak kesimpulan pada hari ini. Apakah anak-anak senang pelajaran hari ini? Bahagia? Nah, sekarang anak kita tutup pelajaran ini. Bapak cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian. Untuk memimpin doa pulang, Bapak mintakan sama ayah untuk membuka. Demikianlah anak-anak pelajaran pada hari ini. Bapak cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.